Halo semuanya, selamat datang di Jalan Trend. Inilah dia, Oppo Reno 7 4G atau Reno 7 aja kali ya, anggota keluarga yang paling terjangkau dari seri Reno 7 yang hadir di Indonesia. Menurut saya, kalau kamu nggak mentingin 5G, HP ini bisa jadi yang lebih menarik dibandingkan kakak-kakaknya. Kenapa? Bersama saya Bagus, inilah review dari Oppo Reno 7. Pertama, kita mulai dari unboxing dulu ya. Dalam kotak pembeliannya, kita akan mendapatkan casing, surat-surat berharga, nomor Telkomsel, SIM card ejector, 1 unit Oppo Reno 7, charger 33 watt, SuperVOOC, serta kabel USB-A to USB-C. Satu hal yang pastinya paling menarik dari Oppo Reno 7 4G atau untuk selanjutnya akan saya sebut Reno 7 saja, itu adalah desainnya, terutama varian warna sunset orange ini. Oppo menggunakan finishing belakang yang disebut sebagai fiberglass leather. Jadi ini sebenarnya bukan kulit asli ataupun sintetis. Desain yang diturunkan dari Find X2 Pro ini sebenarnya adalah fiberglass yang dicetak jadi seperti kulit. Jadi secara tampilan dan rasa itu ya memang seperti kulit. Tentu saja berbeda dari kulit sungguhan ataupun yang sintetis. Tapi hal ini justru akan membuat lapisan belakang HP ini jadi lebih tahan lama dibandingkan menggunakan kulit yang beneran ya. Tapi nggak cuma kulit ala-ala aja nih yang bikin HP ini menarik. Sentuhan warna gold di frame samping dan kameranya itu juga membuat HP ini jadi lebih menarik lagi tampilannya. Reno 7 menurut saya jadi HP yang paling menarik di kelasnya untuk saat ini dan semoga dilanjutkan Oppo untuk di Reno series selanjutnya atau diturunkanlah ke seri A. Oh iya, ada satu lagi nih elemen desain dari Reno 7 yang cukup menarik yaitu Orbit Light, yaitu lampu yang mengitari lubang kamera. Fungsinya sih ada banyak ya, tapi kebanyakan jadi semacam lampu LED notifikasi dan nyalanya juga ketika ngecas. Tapi nggak cuma estetik, lampu ini juga punya peran yang fungsional loh terhadap salah satu fitur kamera Reno 7 yaitu micro lens. Fitur ini dapat menghasilkan foto mikro yang unik banget. Lampu tadi berfungsi sebagai alat bantu cahaya supaya objeknya dapat terlihat lebih jelas. Fitur ini diturunkan dari Find X series. Cuman bedanya perbesaran yang dilakukan Reno 7 ini hanya sampai 30 kali saja. Kebanyakan pasti menganggap ya, kalau fitur ini tuh cuma buat mainan aja. Padahal kamu bisa menghasilkan foto yang cukup unik loh, seperti ini. Sedangkan untuk kamera lainnya, Reno 7 tuh punya kamera selfie 32 megapiksel. Sedangkan kamera belakangnya ada kamera utama 64 megapiksel, mikroskop 2 megapiksel yang tadi ini, dan kamera depth 2 megapiksel. Seperti biasa, kamera ini memang selalu jadi highlight dari Reno series ya. Kamera depannya ini disebut menggunakan sensor IMX709 yang dikembangkan Oppo dan Sony dan digunakan secara eksklusif. Hasilnya bagus kok, warna kulitnya natural, ketajaman dan HDR-nya oke, ada efek bokeh atau potret juga yang hasilnya rapi. Kamera utamanya juga masih khas Reno series kok. Warnanya cukup keluar tapi nggak terlalu berlebihan. Ketajaman dan cukup, walaupun HDR-nya agak kewalahan ya, apalagi kalau sudah terlalu ekstrim. Tapi overall, ini masih oke banget. Satu catatan saya dari kamera Reno 7 ini adalah hilangnya kamera ultrawide. Buat saya yang senang foto-foto pakai HP, ini fitur yang cukup penting. Lalu untuk perekaman video, dia bisa sampai 1080 saja. Untungnya, Oppo Reno 7 ini menawarkan beberapa hal yang juga ditawarkan Reno series lainnya. Misalkan layar AMOLED 6,4 inch 90 Hz. Ukuran ini cocok nih buat kamu yang ingin HP yang berukuran ringkas, gak ribet, enak dipegang dengan satu tangan, nyaman di kantong, tapi kualitas visual ya tetap yang terbaik. Baik untuk konsumsi konten sampai main game. Layar Reno 7 buat saya sih no complain ya. Walaupun untuk jadi alat konsumsi konten nih, ada yang harus menjadi catatan yaitu speakernya yang masih satu. Jadi setiap kali main game atau nonton Netflix, rasanya kayak ada yang kurang gitu. Setidaknya masih dikasih lubang jack 3,5 mm sih, atau pakai TWS sekalian kalau memang mau
pengalaman konsumsi konten yang lebih maksimal. Kembali ke layar. Reno 7 ini masih mengadopsi desain punch hole untuk kamera depannya. Layar ini nyaman sekali ya untuk bermain game ataupun sekedar scrolling gabut di TikTok sampai berjam-jam, sampai lupa kalau ini lagi jam kerja. Walaupun kalau ngomongin bermain game, Reno 7 ini punya catatan ya yang cukup menjadi perhatian saya. Sektor dapur pacunya ini menggunakan chipset Snapdragon 680 dengan RAM 8GB. Sejujurnya, angka yang dihasilkan bukanlah yang saya harapkan dari sebuah HP yang harganya sudah mencapai 5 jutaan. Tapi setidaknya nih, untuk main game itu masih lancar banget. Call of Duty Mobile, bisa. Mau Genshin juga bisa, walaupun di settingan grafis yang rendah ya. Tapi memang fokus utama dari Snapdragon 680 ini adalah di triple ISP yang membuat proses pengambilan gambarnya itu jadi lebih cepat dan tentu saja efisiensi dayanya ya, karena chipset ini sudah menggunakan fabrikasi 6 nanometer. Dan ternyata memang Reno 7 ini cukup irit. Dalam pemakaian ala saya, ini bisa sampai 1,5 hari loh, dengan screen on time di atas 6 jam. Dalam pengetesan, baterai Reno 7 ini bisa berkurang 8% jika dipakai nonton YouTube selama 60 menit, sedangkan untuk dengar musik dengan earphone TWS selama 60 menit itu bisa berkurang 5%. Kalau main game, dia bisa berkurang 10% selama 30 menit. Ini angka yang bagus banget, apalagi baterainya itu cuma 4500 mAh. Satu lagi, kelebihan dari baterai Reno 7 ini adalah pengisian daya yang mendukung sistem pengisian 33 watt SuperVOOC dengan adaptor yang ada di dalam kotak pembeliannya. Pengisian daya ini bisa mengisi baterai dari 10-100% hanya dalam waktu 64 menit, dengan rinciannya sebagai berikut. Untungnya, Oppo di sini masih kasih sistem pengisian daya yang mumpuni buatannya sendiri ya, yang nggak cuma kencang tapi relatif lebih aman selama menggunakan pengisian daya yang tepat. Ini sih nggak perlu ditinggal tidur ya kalau mau ngecas, ditinggal siap-siap ke kantor atau ke kampus setelah bangun tidur juga cukup banget. Oh ya, satu lagi kelebihan Reno 7 ini adalah Oppo memasukkan satu varian aja, tapi ini varian yang punya memori penyimpanan cukup besar, yaitu 256GB. Ini buat nyimpen game, atau nyimpen foto, nyimpen video, cukup banget sih. Saya juga bingung gimana cara ngabisinnya ini. Kecuali kamu adalah orang yang suka banget koleksi film-film aneh-aneh. Ya, masih kayak drakor, atau drama Jepang, atau anime gitu ya. Lalu, poin terakhir yang menjadi kelebihan dari Reno 7 ini adalah penggunaan ColorOS 12 yang sudah berbasiskan Android 12. Jadi, fitur-fitur kayak kustomisasi warna menu dari color palette, dashboard keamanan Android terbaru, putar YouTube di latar, dan masih banyak lagi, itu sudah ada di Reno 7 ini. Sebagai informasi aja, Reno 7 Z 5G dan Reno 7 5G aja, itu masih pakai Android 11. Walaupun skinnya sudah ColorOS 12. Overall, Oppo Reno 7 punya aspek visual yang menarik, irit, dan charger yang cukup kencang. HP ini agak sulit dilirik kalau kalian melihat spek chipsetnya saja, walaupun memang bukan HP yang pelan juga sih. ColorOS 12 yang basisnya Android 12, layar yang cakep, hasil foto yang bagus, dan ukuran yang ringkas, tampaknya bisa menjadi pertimbangan untuk memilih HP ini. Ini masih jadi HP yang proper buat saya. Banyak yang memilih ini juga pasti karena mereknya. Saya sudah menggunakan HP ini selama beberapa minggu, dan terlepas dari chipset apa yang dipakai, pengalaman memakainya itu nggak seburuk itu. Oppo Reno 7 tetap menjadi HP yang menyenangkan dan praktis untuk saya gunakan sehari-hari dalam skenario yang kasual. Walaupun kalau saja HP ini dikasih sistem speaker ganda aja, pasti akan jauh lebih menyenangkan. Kalau kalian tertarik, HP ini sudah mulai dijual dengan harga Rp5.199.000. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa buat subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian mesti keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.